Selamat datang di Bra, belajarlah dari para pemimpin teknologi terbaik di Asia Tenggara. Bangun masa depan, belajar dari masa lalu, dan tetap menjadi manusia di antaranya. Tidak ada omong kosong tentang kesuksesan. Saya Jeremy Au, pemodal Ventura, pendiri serial MBA Harvard, kutu buku fiksi ilmiah, dan ayah dari 2 anak perempuan. Setiap minggu, kami membahas berita startup, mewawancarai para pembuat perubahan, menjawab pertanyaan pendengar, dan berbagi wawasan pribadi. Bergabunglah dengan gerakan kami yang beranggotakan lebih dari 40,000 orang dan dapatkan transkrip sumber daya. Dan komunitas di www.bravesea.com. Tetap sehat dan tetap berani. Karl Marx, salah satu pendiri dan CEO Hapmil Media Group, memulai perbincangan dengan Jeremy Au dengan menceritakan awal mula berdirinya SGA. Didirikan pada tahun 2015 di Singapura, SGA dimulai sebagai proyek sampingan saat Karl dan co-foundernya, Adrian, berkuliah di Singapore Management University, SMU. Bosan dengan pelajaran di kelas, mereka terinspirasi oleh berita viral tentang McDonald's yang kehabisan saus kari. Mereka menggunakan meme yang disebut You Know dan membagikannya di Facebook. Meme tersebut dengan cepat menjadi viral, menjangkau 1 juta orang Singapura setiap minggunya tanpa anggaran pemasaran. Upaya awal mereka untuk memonetisasi kesuksesan viral ini adalah dengan menjual kaos, tetapi mereka segera menyadari bahwa model ini tidak berkelanjutan. Terinspirasi oleh BuzzFeed dan Vice, mereka beralih untuk mengintegrasikan merek ke dalam konten mereka. Terobosan besar mereka terjadi ketika Scoot, sebuah maskapai penerbangan baru dari Singapore Airlines, melibatkan mereka dalam kampanye pemasaran yang menghasilkan perhatian viral yang signifikan dan 5 penghargaan emas pemasaran. Keberhasilan ini memvalidasi model bisnis baru mereka yang mengarah pada pertumbuhan dan ekspansi lebih lanjut. Model bisnis Hapmil Media Group telah berkembang secara signifikan selama bertahun-tahun. Awalnya berfokus pada konten dan penerbitan melalui SGA. Mereka berekspansi ke MGAC di Malaysia dan mengakuisisi MRC di Indonesia, yang menjangkau 15 juta anak muda. Pada tahun 2020, mereka meluncurkan Hapmil Creators Network, HCN, yang mendukung para kreator konten muda di platform seperti TikTok. Jaringan ini membantu para kreator memonetisasi konten mereka, mendapatkan peluang, dan berkembang. Pada tahun 2021, perluasan jaringan kreatif ini memungkinkan Hapmil Media Group untuk mengumpulkan putaran pendanaan seri A. Mereka kemudian merambah ke perdagangan sosial, membawa tokoh-tokoh besar dari jaringan mereka ke saluran streaming langsung seperti Shopee dan TikTok Shop. Model ini, yang terinspirasi dari kesuksesan perdagangan sosial di Tiongkok, sedang diimplementasikan di Vietnam dan Filipina. Saat ini, Hapmil Media Group mempekerjakan 200 orang di 6 kantor di Asia Tenggara, yang menunjukkan skalabilitas dan kemampuan beradaptasi model bisnis mereka. Karl menekankan pentingnya memahami realitas finansial menjadi seorang kreator konten, terutama di Asia. Tidak seperti di Amerika Serikat, di mana para kreator dapat memperoleh $10 hingga $15 per 1.000 penayangan, para kreator di Asia memperoleh penghasilan yang jauh lebih kecil, $1 di Indonesia dan $3 di Singapura per 1.000 penayangan. Perbedaan ini membuat para kreator harus mendiversifikasi sumber pendapatan mereka. Kesepakatan merek seringkali menjadi mayoritas pendapatan mereka, mengharuskan kreator untuk mengembangkan keterampilan profesional untuk bekerja sama dengan pemasar dan pengiklan. Karl menyoroti tantangan administratif yang dihadapi para kreator, seperti mengelola pajak dan dokumentasi yang tepat. Banyak kreator yang tidak diperlengkapi untuk menangani tugas-tugas ini, yang mengarah pada potensi konflik dengan otoritas pajak. Hapmil Media Group mengatasi masalah ini dengan memberikan dukungan dan panduan kepada para kreator, membantu mereka menavigasi kerumitan sisi bisnis pembuatan konten. Dukungan ini memungkinkan para kreator untuk fokus memproduksi konten yang bagus sambil memastikan kewajiban finansial dan hukum mereka terpenuhi. Ketenaran membawa tantangan tersendiri. Karl membahas tekanan yang dihadapi para kreator, termasuk kebutuhan konstan akan validasi melalui keterlibatan di media sosial. Kebutuhan ini dapat menyebabkan kelelahan, baik secara pribadi maupun secara kreatif. Para kreator sering mengalami krisis identitas, karena diri mereka yang sebenarnya menjadi terjalin dengan persona online mereka. Dokumentasi kehidupan mereka yang terus-menerus juga dapat menjadi sangat berlebihan dan mengganggu.
Untuk mengatasi masalah ini, Hapmil Media Group mengedukasi para kreator tentang cara mengelola kesehatan mental dan fisik mereka. Mereka mendorong para kreator untuk beristirahat, menjaga pemisahan yang jelas antara identitas pribadi dan identitas online mereka, dan mematikan media sosial secara teratur. Pendekatan holistik ini membantu para kreator mempertahankan karir mereka sambil menjaga kewarasan dan kepuasan pribadi mereka. Model bisnis Hapmil Media Group terus berevolusi untuk merespons perubahan pasar. Awalnya berfokus pada pembuatan konten viral, mereka telah berkembang untuk mendukung jaringan kreator dan mengeksplorasi aliran pendapatan baru seperti perdagangan sosial. Karl menggunakan analogi teknologi untuk menggambarkan peran mereka. Mereka adalah api di bagian belakang, yang menyediakan layanan dan dukungan penting bagi para kreator, yang memungkinkan mereka untuk sukses. Keberhasilan TikTok telah secara signifikan memengaruhi model bisnis mereka. Dengan memanfaatkan peningkatan eksponensial TikTok, mereka telah mampu meningkatkan skala operasi mereka dan mendukung 150 kreator secara bersamaan. Kemampuan beradaptasi ini memungkinkan mereka untuk meliput berbagai acara dan peluncuran di berbagai negara, menunjukkan kemampuan mereka untuk tetap menjadi yang terdepan dalam tren pasar dan terus mengembangkan bisnis mereka. Perjalanan Karl Ma bersama Hapmil Media Group menyoroti pentingnya kemampuan beradaptasi dan memahami lanskap digital yang terus berkembang. Dari awal yang sederhana dengan membuat meme di universitas hingga membangun perusahaan media yang sukses, kisah Karl menunjukkan kekuatan kreativitas, inovasi, dan pemikiran strategis. Karena lanskap media terus berubah, Hapmil Media Group tetap berkomitmen untuk mendukung para kreator, membantu mereka menavigasi kompleksitas bisnis, dan memastikan kesuksesan jangka panjang mereka. Thank you for listening to Brave. If you enjoyed this episode, please share the podcast with your friends and colleagues. We would also appreciate you leaving a rating or review. Head over to www.bravesea.com for member content, resources, and community. Stay well and stay brave.